Selamat malam, yang terhormat Ibu Ayu Lestari dan Pak Juan Antonio Siaan selaku Dewan Penguji dalam pemaparan desain proposal saya. Saya akan memberikan pemaparan mengenai desain penelitian saya. Yang pertama, judul yang saya angkat adalah miskonsepsi siswa pada materi pertidaksamaan rasional nilai mutlak satu variabel menggunakan Certainty of Response Index atau CRI di SMA kelas 10. Nah, berikutnya saya akan memaparkan latar belakang mana saya mengangkat judul tersebut. Yang pertama adalah diketahui dalam Bentina 2013, pemahaman konsep terhadap suatu materi matematika dapat tercapai apabila pengajar dapat memberikan pengajaran yang optimal dan sesuai dengan cara belajar siswa. Dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan pemahaman, baik itu guru maupun siswa tersebut. Didukung dalam Suparno 2013, kekeliruan yang disebut dengan miskonsepsi memiliki beberapa faktor, yaitu dikarenakan peserta didik itu sendiri, guru, buku teks, konteks, dan bahkan metode pengajaran. Berdasarkan hasil pra-riset yang saya lakukan di SMA Negeri 6 Pontianak, diperoleh bahwa siswa tersebut, beberapa siswa mengalami kesalahan. Kesalahan yang terjadi yang pertama adalah penggunaan tanda dan juga pengoperasian bilangan. Dalam penelitian ini, penggunaan Certainty of Response Index yang dikemukakan oleh Hasan pada 1999 bahwa penggunaan Certainty of Response Index sebagai tingkat keyakinan atau kepastian siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan dalam bentuk tes. Dan jawaban yang diberikan mengandung miskonsepsi atau tidak dapat dilihat dari CRI yang diberikan oleh siswa itu sendiri setelah menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tes yang diberikan. Pada materi ini sering terjadi kebingungan. Ya, materi pertidaksamaan rasional nilai mutlak satu variabel, khususnya di pertidaksamaan linear, sering terjadi kebingungan siswa sehingga dalam proses mengerjakan prosedural matematisnya, bahkan ada yang menganggap bahwa pertidaksamaan merupakan hal yang sama dengan persamaan. Kemudian perubahan pertidaksamaan ketika mengalihkan atau membagi kedua ruas dan menafsirkan tidak lebih dari ditafsirkan sebagai kurang dari. Keterampilan prosedural yang meningkat berdampak pada hasil belajar yang juga meningkat. Oleh karena itu, peneliti di sini ingin mendeteksi miskonsepsi berdasarkan dua golongan, di mana siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Nilai rata-rata ini diperoleh dari hasil belajar siswa sebelumnya ketika mereka setelah mempelajari materi tersebut di kelas, sehingga diperoleh nilai-nilai dari hasil belajar tersebut. Sehingga itu yang menjadi patokan saya dalam penelitian ini sebagai nilai rata-rata penggolongan di atas rata-rata dan di bawah nilai rata-rata. Miskonsepsi pendeteksian miskonsepsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa mengalami miskonsepsi atau tidak, dan penyebab terjadinya miskonsepsi itu seperti apa, dan juga diharapkan pendidik bisa mengatasi miskonsepsi tersebut yang terjadi. Miskonsepsi yang terjadi maksud saya. Kemudian dalam rumusan masalah, ini bagaimana miskonsepsi siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata dan di bawah rata-rata pada materi pertidaksamaan rasional nilai mutlak satu variabel. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi dan melihat bagaimana miskonsepsi siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata dan yang di bawah rata-rata pada materi pertidaksamaan rasional nilai mutlak satu variabel. Manfaat penelitian ini ada yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis yang dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, bagi peneliti sendiri sebagai penambah wawasan, penambah ilmu pengetahuan yang baru dalam karya ilmiah ini. Bagi guru
penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi tentang penggunaan Certainty of Response Index dalam suatu tes untuk mendeteksi miskonsepsi siswa pada materi pertidasamaan rasional yang mutlak satu variabel. Kemudian yang ketiga adalah bagi sekolah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan digunakan di pembelajaran matematika di sekolah. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai pertimbangan atau yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini. Definisi operasional berdasarkan kata kunci miskonsepsi yang diartikan sebagai suatu kejadian kesalahpahaman siswa mengenai pengertian suatu konsep dengan pengertian yang sesungguhnya. Dalam analisis yang dilakukan, penelitian ini dilihat miskonsepsi berdasarkan nilai rata matematika di kelas 10, yakni yang memiliki nilai di atas rata-rata dan juga di bawah rata-rata. Yang kedua, pertidaksamaan rasional nilai mutlak satu variabel diartikan sebagai bentuk pertidaksamaan rasional di mana pembilang dan penyebutnya merupakan bentuk linier yang memiliki variabel satu dan juga bernilai mutlak. Dalam pembelajaran materi ini itu terdapat pada pembelajaran matematika wajib di kelas 10 berdasarkan kurikulum 2013. Dan yang terakhir mengenai Certainty of Response Index yang merupakan bentuk pengukuran keyakinan siswa dalam mengerjakan soal. Prosedur penelitian itu terdapat 3 tahap. Yang pertama ada persiapan, di mana dalam persiapan ini itu mengadakan pra-riset, kemudian membuat outline penelitian disetujui, menyusun desain penelitian, seminar desain penelitian, merevisi hasil seminar, merevisi hasil desain berdasarkan hasil seminar, melakukan pengambilan sampel berdasarkan nilai rata-rata siswa, kemudian menyusun instrumen penelitian, yaitu berupa soal dan juga pedoman wawancaranya. Yang ke-8, melakukan validasi instrumen penelitian, kemudian merevisi instrumen, melaksanakan uji coba instrumen penelitian, 11 menganalisis validasi butir soal, reliabilitas, dan indeks kesukaran soal tersebut. Kemudian merevisi instrumen penelitian berdasarkan hasil analisis butir soal, kemudian mengurus perizinan pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir menentukan waktu pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di kelas 10 SMA Negeri 6 Pontianak. Tahap berikutnya ada itu tahap pelaksanaan, memberikan soal tes kepada siswa, mengoreksi hasil pekerjaan siswa, mengumpulkan data hasil analisis, mengklasifikasi dan menganalisis jawaban. Yang kelima, mengklasifikasi siswa yang mengalami miskonsepsi berdasarkan bentuk-bentuk miskonsepsi aljabar. Yang keenam, melaksanakan wawancara kepada siswa yang mengalami miskonsepsi. Dan yang ketujuh, menganalisis hasil wawancara dan mengklasifikasi penyebab miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data dan temuan selama penelitian untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu menyusun laporan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini yaitu teknik tes dan teknik wawancara. Alat pengumpulan data yang pertama adalah tes esai tertulis. Jumlah soal yang diberikan yaitu 5 soal. Dengan diharapkan siswa dapat menjabarkan jawaban tersebut. Kemudian penggunaan pedoman wawancara, yaitu menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman, yang terdiri dari reduksi data, yaitu reduksi data yang dilakukan pertama adalah pemberian tes kepada subjek penelitian, kemudian mengoreksi hasil tes. Berikutnya itu penyajian data, yaitu pengoreksian hasil tes siswa, kemudian menyortir jawaban siswa, kemudian menggolongkan siswa yang mengalami miskonsepsi,
Yang ketiga, mengklasifikasi bentuk miskonsepsi apa saja yang terjadi. Bentuk miskonsepsi di sini terfokus pada miskonsepsi pengertian huruf, miskonsepsi notasi, miskonsepsi penggeneralisasian, miskonsepsi kesalahan pengaplikasian aturan, miskonsepsi perhitungan, dan juga miskonsepsi penspesialisasian. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, temuan atau jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang miskonsepsi siswa pada materi pertidaksamaan rasional nilai mutlak satu variabel dan juga faktor-faktor penyebab yang terjadi miskonsepsi pada siswa tersebut. Demikian hasil pemaparan saya mengenai desain penelitian yang saya buat. Saya kembalikan ke Dewan Penguji. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Fendi terkait desain penelitiannya. Dari desain penelitian yang disampaikan tersebut, saya ingin bertanya terkait judul yang diangkat barusan, yaitu tentang miskonsepsi ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat Fendi tertarik untuk melakukan penelitian tersebut? Mungkin bisa dijabarkan lagi alasannya. Baik, terima kasih Ibu Ayu Lestari atas pertanyaannya. Dalam penelitian ini, saya tertarik dikarenakan penelitian miskonsepsi mengenai pertidaksamaan rasional terkhusus pada nilai mutlak satu variabel itu masih belum ada. Sementara yang sejenisnya sudah ada, tapi untuk penelitian pertidaksamaan rasional ini masih belum ada. Dan juga dikarenakan memiliki variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Demikian pemaparan jawaban dari saya kepada Bu Ayu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Sekian saja dari saya. Baik, terima kasih pada Pak Juan. Persilakan. Ya, oke, terima kasih. Presentasi tadi Effendi sudah bagus ya. Kemudian tadi Ibu Ayu sudah menanyakan tentang alasan kenapa Effendi memilih judul. Nah, kemudian di sini Bapak ada dua saja pertanyaannya. Semoga Effendi bisa menjawab dengan baik ya. Pertanyaan yang pertama itu dari desain penelitian yang sudah Effendi buat, Bapak ingin bertanya nih, bagaimana rumusan masalah dengan teori yang Effendi buat, apakah sudah terkait? Kemudian yang kedua, di desain penelitian Fendi, apakah metode udah sesuai dengan judul yang hanya itu pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin saya akan memberikan penjelasan lagi mengenai pertanyaan yang Bapak kasih. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama mengenai rumusan masalah ya Pak. Rumusan masalah yang saya teliti ini yaitu miskonsepsi, melihat bagaimana miskonsepsi siswa berdasarkan nilai rata-rata. Nah, di sini juga di penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh salah satu peneliti yang mengatakan bahwa prosedur mengerjakan atau prosedur matematis siswa itu berpengaruh pada hasil belajar. Jadi semakin baik prosedur matematis siswa itu, maka berpengaruh juga pada hasil belajar yang meningkat. Dalam arti lebih semakin baik prosedur matematis siswa, maka memiliki hasil belajar yang baik juga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya juga tertarik bahwa ingin mengetahui bagaimana miskonsepsi siswa itu dengan siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata yang dapat dikatakan bahwa
prosedur penelitiannya cukup bagus dengan miskonsepsi yang terjadi pada siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Dan dalam penelitian ini akan dibandingkan bagaimana miskonsepsi yang terjadi dengan siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata dan dengan miskonsepsi siswa yang di bawah rata-rata. Kemudian saya lanjut saja untuk pertanyaan yang berikutnya mengenai metode yang digunakan. Nah, di sini dalam penelitian ini penggunaan metodenya ada dua, yaitu tes tertulis dan juga wawancara. Nah, di sini tes tertulis di sini yang digunakan adalah bentuk esai dalam yang diharapkan siswa dapat menjabarkan jawaban dari soal tersebut. Hal ini, penggunaan tes tertulis ini akan digunakan untuk melihat bagaimana apa saja miskonsepsi yang terjadi pada prosedur pengerjaan siswa. Kemudian hal ini dalam tes tertulis dikombinasikan dengan CRI sebagai patokan bahwa siswa tersebut tahu konsep, miskonsepsi, ataupun tidak tahu konsep. Berdasarkan pencetusnya yaitu Hasan pada tahun 1999 yang mengatakan bahwa jika siswa memiliki jawaban yang benar dan memiliki CRI yang memiliki nilai CRI di bawah 2,5, maka siswa tersebut dapat dikatakan tidak tahu konsep. Kemudian jika siswa memiliki jawaban yang benar dan memiliki tingkat CRI yang diberikan lebih dari 2,5, maka dapat dikatakan bahwa siswa itu menguasai konsep tersebut. Berbanding dengan bagaimana dengan siswa yang menjawab salah, jawaban yang salah ketika siswa memberikan jawaban yang salah, tetapi dia memiliki tingkat keyakinan yang kecil, dapat diartikan dia agak ragu, dapat diartikan seperti itu bahwa siswa tersebut tidak tahu konsep. Nah, berbeda dengan jawaban siswa ketika ia memberikan jawaban yang salah, tapi dia sangat yakin akan jawaban yang diberikan, maka dengan kata lain CRI yang diberikan itu lebih dari 2,5, bahwa dapat dikatakan siswa tersebut mengalami miskonsepsi. Nah, di sini setelah diketahui bahwa siswa itu mengalami miskonsepsi, dilihat lagi bagaimana apa saja miskonsepsi yang terjadi pada prosedur yang dapat dilihat dari tes tertulis tersebut. Nah, setelah melakukan tes tertulis dan sudah digolongkan mana siswa yang mengalami miskonsepsi, maka akan dilaksanakan wawancara terhadap siswa yang mengalami miskonsepsi tersebut. Wawancara yang dilakukan yaitu semi terstruktur, di mana dalam wawancara ini merupakan gabungan antara wawancara terstruktur dan juga tidak terstruktur. Kata lain, pedoman wawancara semi terstruktur memiliki susunan-susunan pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang dilakukan oleh pewawancara kepada peserta wawancara. Hal ini penggunaan wawancara ini sebagai untuk melihat bagaimana siswa ini mengerjakan soal, mengapa dia terjadi miskonsepsi, bahkan dapat diketahui bagaimana penyebab ia mengalami miskonsepsi tersebut. Jadi dapat saya simpulkan dalam penggunaan metode ini yaitu metode tes tertulis dengan kombinasi CRI atau Certainty of Response Index. Kemudian dilaksanakan wawancara kepada siswa yang mengalami miskonsepsi. Demikian Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang Fendi berikan. Mungkin dari jawaban yang Fendi berikan udah maksimal ya, jadi bisa Bapak terima. Jadi untuk seminar desain penelitian kali ini bisa dikatakan sudah terlaksana ya Fendi ya. Sudah bagus dari penampilan serta
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kedua dewan pelaksana seminar ini. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan Fendi tutup. Baik Pak, terima kasih. Sekian pemaparan desain penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, Fendi. Terima kasih Pak, terima kasih Bu.